Ratu duduk di sudut ruang tamu rumah mereka yang nyaman, matanya menatap layar ponsel dengan kosong. Setiap detik yang berlalu terasa semakin berat, dan semakin banyak perasaan yang ia pendam dalam hati. Dulu, kehidupan mereka sempurna. Raffi, suaminya, adalah pria yang penuh perhatian, bekerja keras untuk keluarga kecil mereka. Mereka memiliki 2 anak yang lucu, dan rumah yang selalu terasa hangat dengan tawa. Namun, belakangan ini, semuanya mulai berubah. Raffi, yang dulu selalu pulang tepat waktu, kini sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Seperti biasa, Ratu mencoba untuk tidak curiga. Mungkin pekerjaan Mas Raffi memang sedang banyak, pikirnya, berusaha menenangkan diri. Tapi entah mengapa, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuat perasaan cemasnya semakin hari semakin menyesakkan. Sudah 2 minggu terakhir ini, Raffi selalu pulang setelah tengah malam, dan bahkan ada kalanya ia mengirim pesan singkat yang hanya mengatakan, "Lembur, sayang, tidak tahu jam berapa pulangnya." Kalimat yang sama, berulang-ulang. Dan meskipun ia tahu, Raffi selalu bekerja keras untuk mereka, Ratu tidak bisa mengabaikan perasaan yang terus tumbuh dalam dirinya. Rasanya, ada yang tidak beres. Kenapa dia tidak memberitahuku lebih lanjut? Kenapa selalu terburu-buru mengakhiri percakapan? Ratu bertanya pada dirinya sendiri, merasa sebuah keraguan yang tak bisa ia ungkapkan. Setiap kali Raffi mengirim pesan, ia merasa ada jarak yang semakin lebar antara mereka. Tak ada lagi percakapan ringan tentang hari mereka, tidak ada lagi tawa yang membuat hubungan mereka terasa hidup. Yang ada hanya pesan singkat dan kesibukan yang tak pernah berakhir. Namun, meski Ratu merasa bingung dan kesepian, ia berusaha untuk tetap berpikir positif. Ia masih berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah fase, bahwa Raffi hanya terlalu sibuk dengan pekerjaan dan kewajibannya. Tapi hari demi hari, perasaan itu semakin kuat, semakin sulit untuk diabaikan. Ratu mulai merasa cemas. Kecurigaannya yang semula hanya sekelebat pikiran kini berkembang menjadi sesuatu yang nyata. Apakah Raffi benar-benar lembur, atau ada yang lain? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, dan meskipun ia mencoba untuk mengabaikannya, hatinya terus meronta. Sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ia harus tahu kebenarannya. Ia harus mencari tahu. Malam itu, setelah Raffi keluar dari rumah dengan alasan yang sama, lembur, Ratu memutuskan untuk mengikuti. Ia tahu ini adalah tindakan yang bisa saja merusak segalanya, namun rasa ingin tahu yang menguasai dirinya tak bisa lagi dihalangi. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan hati yang berdebar, Ratu memutuskan untuk mengintip, mengikuti jejak suaminya dari kejauhan. Ia berusaha untuk tetap tenang, namun detak jantungnya semakin cepat setiap langkah yang diambilnya. Hati kecilnya terus berbisik, "Jangan, Ratu. Jangan lakukan ini. Apa yang kamu harapkan?" Untuk menemukan jawaban yang bisa merusak segalanya. Tapi langkahnya tak bisa dihentikan. Rasa penasaran yang menggerogotinya terlalu kuat. Ratu menyusuri jalanan gelap, hati berdebar-debar. Setiap mobil yang melintas membuatnya terkejut, setiap suara langkah kaki membuatnya menoleh. Ia merasa seperti bayangan yang menyelinap di malam hari, tanpa tujuan, hanya mengikuti langkah suaminya yang semakin menjauh. Dia mengikuti Raffi hingga keluar dari kawasan perumahan mereka, menuju sebuah jalan yang lebih sepi. Semakin lama, jarak antara mereka semakin jauh, dan Ratu mulai kehilangan jejak. Namun, tak lama kemudian, ia melihat Raffi berhenti di depan sebuah rumah besar yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Rumah itu tampak sepi, dan pagar besinya yang tinggi menghalangi pandangannya. Tapi Ratu tetap melangkah maju, mencari tempat untuk mengintip. Ia merasa sedikit cemas, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Ia berjalan hati-hati, berhenti di balik pagar rumah, berusaha menyembunyikan diri. Dari tempat itu, ia bisa melihat Raffi yang sedang berbicara dengan seseorang di depan pintu. Seorang wanita tua muncul dari balik pintu dan menyambutnya dengan senyum lebar. "Raffi, kamu datang juga," kata wanita itu dengan suara lembut. Melihat adegan itu,
Ratu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Wanita itu terlihat sangat akrab dengan Raffi, bahkan ketika mereka saling berpelukan, seolah sudah bertemu lama. Ratu merasa cemas. Siapa dia? Pikirnya dengan gelisah. Hatinya mulai dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum ada jawabannya. Wanita tua itu kemudian mengajak Raffi masuk, dan Ratu dengan hati-hati mengikuti dari kejauhan. Matanya tak lepas dari setiap gerakan mereka. Tapi saat mereka masuk ke dalam rumah, Ratu merasa sedikit kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini bagian dari kebohongan yang selama ini tersembunyi? Saat itu, Ratu merasa seperti hidupnya tergantung pada satu pertanyaan besar, apa yang sedang terjadi dengan suaminya. Apakah ia benar-benar memiliki alasan yang sah, ataukah ia sudah melangkah ke jalan yang sangat berbeda dari apa yang ia percayai selama ini? Dengan langkah berat, Ratu memutuskan untuk kembali ke rumah. Setiap detik yang ia lalui terasa semakin menyesakkan. Kecurigaan yang ia pendam kini semakin kuat. Tetapi satu hal yang pasti, ia tahu, malam ini tidak akan pernah sama lagi. Saat ia memasuki rumah mereka yang sepi, hatinya terasa hancur. Ia duduk di ruang tamu, merenung. Apa yang akan ia lakukan? Haruskah ia berbicara dengan Raffi? Ataukah ia terus diam dan membiarkan kecurigaannya berkembang? Satu hal yang pasti, Ratu tidak bisa lagi mengabaikan perasaan ini. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, meskipun itu akan mengubah segalanya. Keesokan harinya, Ratu merasa sangat gelisah. Tidur semalam terasa tidak nyenyak, pikirannya terus dipenuhi gambaran tentang Raffi dan wanita tua yang tampaknya begitu dekat dengannya. Sesuatu dalam dirinya memberontak. Apa yang sebenarnya terjadi, Raffi? Pertanyaan itu terus terngiang di kepala Ratu. Meskipun Raffi sudah pulang seperti biasa, ia tidak bisa menghilangkan rasa curiga yang semakin kuat. Hari itu, Raffi tampak sedikit berbeda. Wajahnya tampak lelah, matanya seperti kekurangan tidur. Mungkin karena lembur yang terlalu sering, atau mungkin ada alasan lain yang lebih dalam. Ratu tidak bisa lagi menahan perasaannya. Ia harus tahu lebih banyak, dan ia memutuskan untuk berbicara dengan Raffi, meskipun ia takut akan kebenaran yang mungkin terungkap. Raffi, kita bicara sebentar. Ratu berkata dengan suara pelan, namun penuh ketegasan. Raffi yang tengah duduk di sofa menoleh. Ada apa, sayang? Tanyanya dengan nada biasa. Namun, Ratu bisa merasakan ada jarak yang semakin terbentuk antara mereka. Entah karena kelelahan atau ketegangan yang sudah berlangsung lama, Raffi tak lagi memperhatikan dengan seksama, seperti yang dulu ia lakukan. Aku ingin tahu tentang wanita itu, ujar Ratu langsung, mencoba mengungkapkan segala kekhawatiran yang mengganjal di hatinya. Siapa dia, Mas? Apa hubungan kalian? Raffi terlihat terkejut. Ia terdiam beberapa detik, seolah mencari-cari kata-kata yang tepat. Wanita itu, dia teman lama. Namanya Bu Siti. Dia adalah orang yang merawatku setelah aku kehilangan orang tua. Kami sudah lama saling kenal, jawab Raffi, berusaha terdengar tenang, meskipun suara di matanya tampak ragu. Ratu mendengus, tak bisa menahan kekecewaannya. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang dia? Kenapa kamu selalu menyembunyikan hal ini dari aku? Tanyanya, suaranya mulai meninggi. Raffi, yang tidak siap menghadapi kemarahan Ratu, terdiam. Aku tidak tahu harus bilang apa. Aku tidak ingin kamu khawatir. Aku merasa, terkadang aku butuh berbicara dengan seseorang yang sudah lama mengenalku, apalagi setelah semuanya terjadi. Kamu tahu, pekerjaan, masalah keuangan, semuanya terasa begitu berat akhir-akhir ini. Ratu menatapnya tajam. Aku tahu kamu merasa tertekan. Tapi aku juga merasa terabaikan. Kamu sering pulang malam, sering menghindar dariku. Aku tidak tahu apa yang harus aku pikirkan lagi. Raffi terdiam, menundukkan kepala. Ia merasa terjebak. Ia tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan besar, tetapi ia merasa sulit untuk keluar dari lingkaran perasaannya sendiri. Sejak lama, hubungan mereka memang mulai terasa berbeda. Raffi merasa kesepian, meskipun hidup bersama Ratu dan anak-anak mereka.
Ketika ia bertemu Bu Siti, ia merasa seperti mendapatkan pelarian dari beban-beban yang menghimpit dirinya. Perhatian dan kenyamanan yang ia terima darinya membuatnya merasa dihargai, seperti dulu ketika orang tuanya masih ada. Namun, ia tahu, perasaan itu hanyalah sebuah pelarian sementara. Ratu, aku minta maaf. Aku terlalu banyak membiarkan diriku terjebak dalam pekerjaan dan masalah pribadi. Aku tidak bermaksud mengabaikanmu. Aku masih mencintaimu. Ratu mendengarnya, tetapi hatinya merasa sangat sakit. Tapi kamu sudah mengabaikanku, Mas. Kamu sudah mengkhianatiku dengan menyembunyikan hal ini. Kamu tidak bisa lagi bicara tentang cinta, jika kamu terus menjaga jarak dari aku. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus hatinya. Raffi merasa hancur, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki semuanya. Ratu, yang selama ini selalu sabar dan setia, kini mulai terlihat lelah. Lelah dengan semua kebohongan, lelah dengan semua ketidakjelasan. Ratu, aku ingin memperbaiki semuanya. Aku berjanji, aku akan lebih terbuka dan tidak akan menyembunyikan apapun lagi darimu, ujar Raffi, mencoba meraih tangan Ratu. Tapi Ratu menarik tangannya dengan cepat. Aku tidak tahu lagi, Mas. Aku sudah merasa begitu terluka. Tidak hanya karena kamu menyembunyikan wanita itu, tapi karena aku merasa kamu sudah tidak peduli lagi padaku. Aku merasa seperti aku tidak ada di dunia ini bagimu. Raffi menatapnya dengan penuh penyesalan, tetapi tidak tahu harus berkata apa lagi. Hatinya terbeban dengan kebingungannya sendiri. Ia ingin membuktikan bahwa ia masih mencintai Ratu, tetapi apa yang telah ia lakukan terlalu besar untuk bisa dimaafkan begitu saja. Setelah percakapan itu, hubungan mereka semakin memburuk. Ratu mencoba untuk tetap tegar, tetapi rasa kecewa itu terus menghantui setiap hari-harinya. Ia mulai meragukan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar mengenal suaminya? Apakah ia sudah terlalu lama mengabaikan tanda-tanda yang ada? Di sisi lain, Raffi mulai merasa terjebak dalam kesalahannya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke keadaan semula. Semua yang ia lakukan dengan Bu Siti, yang awalnya hanya pelarian dari rasa kesepian, telah berubah menjadi sebuah hubungan yang lebih dalam, lebih rumit. Ia mulai merasakan hal-hal yang tidak ia rasakan dengan Ratu. Cinta, kehangatan, dan perhatian yang datang dari Bu Siti, meskipun tampaknya lebih sederhana, membuat Raffi merasa seolah-olah dia kembali hidup. Namun, di dalam hatinya yang terdalam, Raffi tahu bahwa apa yang ia lakukan tidak benar. Ia tidak bisa terus menyakiti Ratu, apalagi dengan cara yang begitu menyakitkan. Namun, meskipun ia ingin memperbaiki keadaan, sesuatu dalam dirinya merasa ketakutan. Takut kehilangan Bu Siti, takut kehilangan kebiasaan yang sudah terbentuk. Keduanya kini terjebak dalam lingkaran ketidakpastian yang semakin membingungkan. Ratu yang merasa dikhianati, dan Raffi yang merasa terperangkap dalam dilema antara rasa cinta yang masih ada untuk Ratu dan perasaan baru yang ia rasakan dengan Bu Siti. Namun, meski keduanya berusaha mencari jalan keluar, satu hal yang pasti, kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari setelah percakapan itu terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung bagi Ratu. Setiap kali ia memandang Raffi, hatinya merasa berat. Meskipun suaminya berusaha sebaik mungkin untuk menunjukkan bahwa ia menyesal, tidak ada yang bisa menghapus kenyataan yang telah terungkap. Ratu merasa seperti dirinya bukan lagi yang pertama di hati Raffi. Ia merasakan betapa dalamnya jarak yang terbentuk antara mereka. Raffi, yang merasa bersalah, mencoba mendekati Ratu dengan segala cara. Ia mulai pulang lebih awal, memberi perhatian lebih, dan berusaha berbicara tentang perasaannya. Namun, semua upayanya terasa sia-sia. Ratu tetap dingin, tidak bisa lagi mengabaikan kecurigaannya yang semakin kuat. Ia merasa bahwa apa yang sudah terjadi tidak bisa begitu saja dilupakan. Sementara itu, di dalam hati Raffi, perasaan yang lebih kompleks mulai tumbuh. Ia tahu ia telah melukai Ratu dengan sangat dalam, tetapi seiring berjalannya waktu, ia semakin merasa terjebak dalam perasaan yang tidak bisa ia kontrol. Hubungannya dengan Bu Siti yang selama ini hanya ia anggap sebagai pelarian,
perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kenyamanan. Wanita tua itu, yang tadinya hanya seorang teman lama yang merawatnya setelah orang tuanya meninggal, kini membuat Raffi merasa dihargai dan dipahami dengan cara yang tidak lagi ia rasakan bersama Ratu. Kenapa ini bisa terjadi? Pikir Raffi setiap kali ia melihat wajah Ratu yang penuh luka. Ia merasa begitu bersalah, namun di sisi lain, ia juga merasa ada kebebasan dan kenyamanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya dengan Bu Siti. Wanita itu memberikan perhatian yang tak lagi ia dapatkan dari Ratu. Sebuah perhatian yang lebih dalam, yang memberikan rasa diterima tanpa syarat. Namun, Raffi sadar, di balik semua perasaan itu, ia masih mencintai Ratu. Semua kenangan mereka bersama, semua perjuangan yang telah mereka lalui, masih berputar di pikirannya. Tapi ia juga tidak bisa mengabaikan perasaan yang terus tumbuh untuk Bu Siti, yang mulai membuatnya merasa dihargai sebagai pria, bukan hanya sebagai suami atau ayah. Bagaimana aku bisa memilih antara keduanya? Raffi bertanya pada dirinya sendiri dalam kebingungannya. Ia tidak ingin melukai Ratu lebih dalam, tetapi perasaan yang ia rasakan dengan Bu Siti juga semakin kuat. Setiap kali ia bersama wanita itu, ia merasa seperti kembali ke masa-masa yang lebih sederhana, di mana ia bisa berbicara dengan leluasa, tanpa ada rasa takut atau rasa bersalah. Ratu, di sisi lain, semakin tertutup. Ia tidak tahu harus apa. Setiap kali ia melihat Raffi berusaha mendekat, perasaan kesepian dan keterasingan itu semakin dalam. Ia merasa bahwa meskipun Raffi kembali kepada keluarga, hatinya sudah tidak lagi ada di sana. Setiap malam, Ratu sering terjaga, memikirkan segala yang telah terjadi. Bagaimana mereka bisa kembali seperti dulu? Apakah semua ini masih bisa diperbaiki? Pada satu malam, Ratu memutuskan untuk berbicara sekali lagi dengan Raffi. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk membuka hati dan mencari tahu apakah masih ada harapan di antara mereka. Raffi, aku ingin kita bicara, kata Ratu, suaranya lebih tenang dari sebelumnya, meskipun ia tahu hatinya sedang hancur. Aku ingin tahu, apakah kamu masih mencintaiku? Atau apakah kamu sudah memilih jalanmu sendiri? Raffi menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Ratu, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aku mencintaimu, tapi aku juga merasa terjebak. Aku merasa ada yang hilang dalam hidupku, dan aku salah mencari kenyamanan di tempat yang salah. Aku minta maaf jika aku telah melukai perasaanmu, tapi aku juga merasa tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Ratu merasa dadanya sesak. Jadi kamu mengakui bahwa kamu masih punya perasaan untuk wanita itu. Suaranya bergetar, tetapi ia mencoba untuk tetap tegar. Raffi terdiam. Ia ingin mengatakan sesuatu yang bisa memperbaiki keadaan, tetapi kata-kata itu seakan terjebak di tenggorokannya. Ratu, aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Aku merasa telah merusak segalanya. Ratu menatap suaminya dengan mata yang penuh luka. Aku tidak bisa hidup seperti ini, Raff. Aku tidak bisa terus merasa cemas dan terabaikan. Kamu harus memilih, aku atau dia. Aku tidak bisa menjadi bagian dari hidupmu jika aku terus merasa seperti ini. Raffi terdiam. Kata-kata Ratu benar-benar menghantamnya. Ia tahu bahwa ia harus memilih. Tetapi pilihan itu terlalu sulit. Jika ia memilih Ratu, ia merasa ia telah meninggalkan Bu Siti yang selama ini memberikan kenyamanan dan rasa dihargai. Jika ia memilih Bu Siti, ia tahu ia akan kehilangan keluarga yang sudah dibangun bertahun-tahun. Ratu, yang sudah merasa terlalu lama terperangkap dalam kebingungannya, akhirnya mengambil keputusan sendiri. Aku tidak bisa terus seperti ini, Raff. Aku tidak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian. Aku sudah cukup terluka. Aku perlu waktu untuk diriku sendiri. Mungkin ini saatnya untuk kita berpisah. Kata-kata itu seakan menghantam Raffi dengan keras. Ia ingin berlari mengejar Ratu, memeluknya, dan memohon agar mereka tetap bersama, tetapi ia tahu ia telah terlalu jauh merusak kepercayaan yang ada. Ratu sudah tidak bisa lagi melihat dirinya dengan cara yang sama.
Ratu meninggalkan ruang tamu dan masuk ke kamar mereka. Di sana, ia duduk di tepi tempat tidur, matanya kosong, memikirkan semua yang telah terjadi. Bagaimana bisa semuanya berubah begitu cepat? Pikirnya, apakah ini yang terbaik untuk kita berdua? Raffi hanya bisa duduk diam di ruang tamu, merasa hancur. Ia tahu ia telah membuat kesalahan besar, tetapi ia tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Ia masih mencintai Ratu, tapi kini ada perasaan lain yang mengganggu hatinya. Perasaan yang tak bisa ia buang begitu saja. Keduanya terperangkap dalam perasaan yang tak bisa mereka ungkapkan. Mereka berada di persimpangan jalan, masing-masing memikirkan masa depan yang tak pasti. Mereka berdua tahu bahwa hubungan ini tidak akan pernah sama lagi, dan entah bagaimana, perasaan yang telah berubah itu mulai memisahkan mereka lebih jauh lagi. Malam itu, setelah beberapa hari penuh ketegangan, Raffi memutuskan untuk menemui Bu Siti. Ia merasa bahwa perasaannya sudah terlalu dalam untuk diabaikan. Namun, setelah berbicara dengan wanita itu, sesuatu dalam dirinya justru terasa semakin kosong. Bu Siti memberikan perhatian yang ia butuhkan, tetapi ia tahu di dalam hatinya, ia masih mencintai Ratu. Tetapi kini, semuanya telah terlalu terlambat. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan meskipun Raffi berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki hubungan dengan Ratu, ia merasa semuanya semakin jauh dari jangkauannya. Hubungan mereka yang dulu penuh tawa dan cinta kini terasa seperti bayangan yang memudar. Setiap upaya Raffi untuk berbicara dengan Ratu selalu berujung pada ketegangan dan kesedihan. Ratu sudah tidak lagi percaya padanya, dan meskipun ia merindukan kebahagiaan masa lalu, rasa sakit akibat pengkhianatannya terlalu dalam untuk dimaafkan begitu saja. Namun, meskipun Ratu terus menjauh, Raffi merasa terjebak dalam pusaran perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Ia tidak bisa membohongi dirinya lagi, ia masih mencintai Ratu. Tetapi, pada saat yang bersamaan, ia juga merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, sesuatu yang ia temukan dalam pelukan Bu Siti. Wanita itu telah mengisi kekosongan yang ia rasakan selama ini. Setiap kali bersama Bu Siti, Raffi merasa dihargai, diinginkan, dan diperhatikan dengan cara yang berbeda. Di sisi lain, bersama Ratu, ia merasa semakin terasing, seolah ada dinding yang tak bisa ia tembus. Pada malam yang penuh kecemasan, Raffi memutuskan untuk pergi menemui Bu Siti lagi. Ia merasa bahwa hubungan mereka semakin berkembang ke arah yang lebih serius, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah jalan yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Mungkin, pikirnya, jika ia bersama Bu Siti, ia bisa melupakan segala yang telah terjadi dengan Ratu, bahwa ia bisa merasakan kebahagiaan, meskipun itu datang dari sesuatu yang salah. Sesampainya di rumah Bu Siti, Raffi merasakan ketegangan yang aneh. Bu Siti menyambutnya dengan senyuman hangat, namun kali ini Raffi merasakan adanya kejanggalan dalam tatapan wanita itu. Seperti ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Mereka duduk berdua di ruang tamu, dan Raffi mencoba membuka pembicaraan. Bu Siti, katanya dengan suara lembut, aku ingin kita jujur satu sama lain. Aku tahu aku sudah membuat banyak kesalahan, dan aku juga tahu kamu sudah memberikan banyak hal padaku. Tapi aku masih merasa bingung. Aku masih mencintai Ratu, dan aku tahu aku telah menyakiti dia dengan perbuatanku. Bu Siti menatap Raffi dengan tatapan yang penuh pengertian, tetapi di matanya ada keraguan. Raffi, aku tahu kau sedang berjuang dengan perasaanmu. Aku tidak ingin mengikatmu pada diriku. Aku hanya ingin kau bahagia, dan jika kau merasa bahwa kau bisa memperbaiki semuanya dengan Ratu, aku tidak akan menghalangimu. Kata-kata Bu Siti seperti sebuah pukulan keras bagi Raffi. Ia merasa semakin terjebak dalam dilema antara memilih Ratu atau Bu Siti. Namun, ada sesuatu yang membuatnya ragu untuk kembali kepada Ratu. Ia merasa sudah terlalu banyak yang hancur, terlalu banyak luka yang tercipta. Aku sudah membuat begitu banyak kesalahan, Bu Siti. Aku merasa, mungkin aku tidak pantas lagi untuk Ratu, katanya dengan suara hampir tak terdengar. Bu Siti tersenyum samar, seolah tahu apa yang sedang dirasakan Raffi.
Kita semua membuat kesalahan. Yang penting adalah bagaimana kita belajar darinya dan mencoba untuk memperbaikinya. Tapi aku tidak ingin kau merasa terjebak dalam hubungan ini jika hati dan pikiranmu masih di tempat lain. Raffi merasa hatinya semakin berat. Ia ingin sekali bisa memilih dengan jelas, namun setiap keputusan yang ia ambil hanya membuatnya semakin bingung. Ia merasa telah kehilangan arah, dan semakin banyak ia berpikir, semakin dalam penyesalannya. Pada saat yang bersamaan, di rumah mereka yang kini terasa begitu sepi, Ratu memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih tegas. Setelah beberapa hari yang penuh dengan ketegangan, ia akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Raffi satu kali lagi. Kali ini, Ratu merasa dirinya sudah cukup kuat untuk menghadapi kenyataan apapun. Ratu duduk di ruang tamu, menunggu kedatangan Raffi dengan hati yang penuh kebingungan dan kecemasan. Ketika Raffi akhirnya pulang, ia duduk di hadapan Ratu dengan ekspresi yang kosong. Wajahnya penuh dengan penyesalan, tetapi Ratu tahu bahwa meskipun ia ingin mendengarkan penjelasan, perasaannya telah berubah. "Mas," ujar Ratu, suaranya datar dan tenang. "Aku sudah berpikir panjang. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku tidak bisa terus menunggu perubahan yang tidak pernah datang. Aku ingin mencintaimu, aku ingin kita kembali seperti dulu, tetapi aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayang kebohongan ini. Aku tidak bisa hidup dalam ketidakpastian." Raffi menunduk, merasa hatinya hancur. "Ratu, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku sudah terlalu banyak menyakiti kamu. Aku tidak tahu bagaimana memperbaikinya." Ratu menatapnya dengan penuh luka di matanya. "Mas, aku rasa kita sudah sampai di titik ini. Aku sudah mencoba untuk memahami, aku sudah mencoba untuk memberi kesempatan, tapi aku tidak bisa terus mengabaikan diriku sendiri. Aku tidak bisa hidup dengan perasaan terhianati. Aku akan pergi. Aku akan membawa anak-anak dan mulai hidup baru." Kata-kata itu seperti dentuman keras di telinga Raffi. Ia ingin sekali memohon agar Ratu memberinya kesempatan lagi, tetapi ia tahu, sudah terlambat. Semua yang ia lakukan, semua pengkhianatannya, telah menciptakan jurang yang terlalu dalam untuk bisa diatasi. Ratu berdiri dan berjalan menuju kamar anak-anak mereka. Ia merasa berat untuk meninggalkan Raffi, tetapi hatinya telah hancur terlalu lama untuk bisa disatukan kembali. Setiap langkah yang ia ambil, semakin ia merasakan beratnya keputusan itu, namun ia tahu ini adalah yang terbaik untuk dirinya. Raffi tetap terdiam di ruang tamu, merasa kosong. Ia tahu ia telah kehilangan segalanya, istri yang dulu ia cintai, keluarga yang ia hancurkan dengan kebohongannya, dan dirinya sendiri yang kini terjebak dalam kesalahannya. Beberapa hari setelah Ratu pergi, Raffi merasakan kehampaan yang mendalam. Ia kembali ke pekerjaan, tetapi bahkan pekerjaan yang selama ini ia banggakan pun terasa kosong. Setiap kali ia melirik ponselnya, ia berharap Ratu akan mengirim pesan, berharap ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Tapi tidak ada yang datang. Di saat yang sama, karma yang ia rasakan semakin mendekat. Raffi mulai mengalami kesulitan di tempat kerjanya. Proyek besar yang ia kerjakan selama berbulan-bulan gagal, dan karirnya mulai terancam. Pihak perusahaan yang dulu menghargai kerja kerasnya kini mulai meragukan kemampuannya. Gaji yang dulu ia terima besar, kini mulai menurun, dan Raffi mulai merasakan betapa beratnya hidup tanpa dukungan dari Ratu. Suatu sore, saat Raffi sedang melamun di sebuah kafe, ia mendengar suara yang familiar. Ketika ia menoleh, ia melihat Ratu bersama anak-anak mereka. Ratu tidak melihatnya, tetapi Raffi tahu, hidup Ratu kini jauh lebih baik tanpa dirinya. Ratu tampak lebih percaya diri, lebih bahagia, dan anak-anak mereka terlihat tumbuh dengan baik, penuh senyum. Raffi merasa seolah-olah dirinya telah kehilangan semuanya. Ia menyesal. Terlalu banyak waktu yang ia habiskan untuk mencari pelarian, terlalu banyak waktu yang ia habiskan untuk menyakiti orang yang paling ia cintai. Dan kini, ia tahu, Ratu tidak akan pernah kembali padanya. Ia telah mengubur harapan itu selamanya. Saat Ratu melangkah pergi bersama anak-anak, Raffi hanya bisa duduk terdiam, menyesali segala yang telah terjadi.
Ia tahu, kehidupan yang telah ia pilih dengan jalan pengkhianatan ini, kini telah membawanya pada sebuah akhir yang penuh penyesalan. Waktu terus berjalan, dan Raffi semakin tenggelam dalam kesepiannya. Setiap hari terasa semakin berat bagi pria itu. Kehilangan ratu dan anak-anaknya adalah pukulan yang tidak bisa ia pulihkan. Meskipun ia mencoba untuk menghibur dirinya dengan pekerjaan dan hubungan singkat dengan beberapa wanita yang ia temui, ia tetap merasa kosong. Rasa penyesalan itu menggerogoti setiap bagian hidupnya, membuatnya merasa seperti hantu di dunia yang dulu ia kenal. Di tempat kerja, Raffi mulai merasakan betapa karirnya runtuh perlahan. Proyek-proyek besar yang dulu ia kelola dengan sukses kini tidak berjalan lancar. Ia gagal memenuhi target, dan atasan mulai memberikan perhatian yang lebih besar kepada rekan-rekannya yang lebih muda dan bersemangat. Nama baiknya di perusahaan yang dulu dipuja mulai tercoreng. Gaji yang dulu sangat nyaman kini mulai menurun, dan banyak rekan kerja yang mulai meragukan kemampuannya. Setiap kali ia mencoba untuk mencari solusi, seakan ada tembok tak terlihat yang terus menghalangi jalannya. Sebuah hari yang panas, Raffi menerima panggilan dari atasan yang memberitahukan bahwa ia akan dipindahkan ke posisi yang lebih rendah, bahkan mungkin kehilangan pekerjaan jika gagal memenuhi target dalam beberapa bulan ke depan. Raffi merasa hatinya hampir hancur. Di dalam dirinya, sebuah perasaan takut menyelimuti, takut kehilangan segalanya yang masih tersisa. Tetapi, di dalam hatinya, ia tahu ia layak mendapatkan semua ini. Pengkhianatan yang ia lakukan, kebohongan-kebohongan yang ia sembunyikan, kini kembali menghantuinya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, Raffi pulang ke rumah sewa yang kini ia tempati sendiri. Rumah yang dulu penuh dengan tawa anak-anak dan cinta ratu kini terasa begitu sunyi. Raffi duduk di kursi ruang tamu, memandangi foto-foto keluarga yang tergantung di dinding. Setiap kali ia melihat gambar-gambar itu, ia merasa seperti terlempar kembali ke masa-masa indah sebelum semuanya hancur. Tapi kini, hanya ada kenangan pahit yang tersisa. Ia teringat dengan jelas bagaimana dahulu ia pernah merasakan kebahagiaan yang tulus bersama ratu. Mereka tertawa bersama, berjuang bersama, dan membangun kehidupan bersama. Namun, ia menghancurkan segalanya dengan keserakahannya, dengan keinginan untuk mencari pelarian, dan akhirnya memilih untuk berselingkuh. Apa yang dulu ia anggap sebagai kebebasan kini berubah menjadi penjara yang menyesakkan. Pada malam yang penuh kesepian itu, Raffi berbaring di tempat tidur. Tidur pun terasa tidak nyaman. Setiap kali ia terlelap, mimpi buruk menghantui tidurnya, mimpi tentang ratu yang meninggalkannya, tentang anak-anak yang tumbuh tanpa kehadirannya, tentang dirinya yang terus terperangkap dalam kesalahan-kesalahannya. Keesokan harinya, Raffi bangun dengan perasaan yang sama, hampa dan penuh penyesalan. Ketika ia melangkah keluar untuk membeli sarapan, ia hampir tak bisa percaya dengan kenyataan bahwa ia telah begitu jauh dari kehidupan yang dulu ia banggakan. Setiap langkah terasa berat, dan hatinya semakin gelisah. Tanpa disadari, ia berjalan ke jalan raya dan terhenti di sebuah perempatan. Ada banyak kendaraan yang melintas dengan kecepatan tinggi. Raffi berdiri di sana, memandangi mobil-mobil yang melintas, merasa hidupnya tak lebih berarti daripada mereka. Ia merasa seolah-olah semuanya sudah berakhir, tak ada yang tersisa lagi. Ia tidak tahu berapa lama ia berdiri di sana, memikirkan segalanya, tetapi ketika sebuah mobil melaju kencang ke arah perempatan itu, ia merasakan sebuah dorongan kuat yang datang dari dalam dirinya untuk melangkah maju ke jalan. Saat itu, Raffi teringat akan kata-kata Bu Siti yang pernah ia dengar beberapa minggu lalu, ketika ia mencari pelarian dalam hubungan mereka. Jangan biarkan hidupmu terhenti hanya karena satu kesalahan, Raffi. Semua orang berhak untuk berubah, untuk memperbaiki diri. Namun, pada saat itu, Raffi merasa terlalu terlambat. Ia merasa dirinya tidak punya tempat lagi di dunia ini. Tiba-tiba, dari arah yang tidak terduga, sebuah tangan menariknya dengan kuat. Raffi tersentak, dan sebelum ia menyadari apa yang terjadi, ia sudah berada di sisi trotoar, jauh dari bahaya yang mengancam. Di hadapannya,
berdiri seorang pria yang wajahnya tidak asing. Itu adalah salah satu teman lama Raffi, seseorang yang pernah ia kenal di masa-masa indah ketika karir dan hidupnya berjalan lancar. "Raffi, kamu nggak apa-apa?" tanya pria itu dengan cemas, menarik Raffi dari jalan yang hampir saja menghantarnya pada kematian. Raffi, yang masih tertegun dengan kejadian tadi, hanya bisa menatap pria itu dengan tatapan kosong. Ia tak tahu harus berkata apa. "Kenapa kamu melangkah ke jalan seperti itu?" Pria itu bertanya lagi. Raffi hanya bisa terdiam, merasa sangat malu dengan dirinya sendiri. "Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan," jawabnya pelan. Pria itu memandangnya dengan penuh rasa iba. "Kamu tahu, hidup itu nggak bisa diubah hanya dengan penyesalan. Kamu punya kesempatan, Raff. Tapi kalau kamu terus terjebak dalam rasa bersalah, kamu nggak akan pernah bisa maju." Raffi merasakan sebuah kehangatan yang tidak ia duga datang dari teman lamanya. "Aku sudah terlalu banyak menghancurkan hidupku," kata Raffi, suara penuh kepahitan. "Aku sudah kehilangan istri, anak-anak, semuanya. Aku nggak layak lagi untuk apa-apa." Pria itu hanya menggelengkan kepala. "Raffi, tidak ada yang terlalu terlambat. Kamu masih punya waktu untuk memperbaiki semuanya. Tapi kalau kamu terus berlarut-larut dalam penyesalan, kamu akan kehilangan lebih banyak lagi. Kamu harus bangkit, meskipun rasanya sulit." Raffi menatap pria itu dengan tatapan penuh kebingungan. "Bangkit untuk apa?" tanyanya, hampir putus asa. "Aku sudah tidak punya apa-apa lagi." Teman itu menepuk bahu Raffi dengan lembut. "Kamu punya diri kamu sendiri, Raff. Itu yang terpenting. Kamu tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kamu bisa mengubah masa depanmu. Jangan biarkan dirimu dihancurkan oleh keputusan-keputusan burukmu." Saat itu, Raffi merasa ada secercah harapan kembali menyala dalam dirinya. Meskipun penyesalan itu tetap membelenggunya, kata-kata temannya seperti sebuah tanda bahwa mungkin masih ada jalan keluar. Raffi tahu, itu tidak akan mudah. Dia harus bekerja keras untuk mendapatkan kembali hidupnya, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk membuktikan bahwa dia masih bisa berubah. Namun, meskipun teman lamanya memberikan dorongan untuk bangkit, Raffi tahu bahwa perjalanannya tidak akan mudah. Ia mulai mencoba untuk memperbaiki kesalahannya, mulai dengan mencari cara untuk memperbaiki hubungan yang telah hancur dengan Ratu. Namun, meskipun ada usaha untuk kembali, hati Ratu telah jauh. Ia tetap teguh pada keputusannya untuk melanjutkan hidupnya tanpa Raffi. Di sisi lain, meskipun Raffi berusaha, ia tak bisa menghindari kenyataan bahwa hidupnya kini berbeda. Semua yang ia miliki dulu, status, kekayaan, dan kebahagiaan, sekarang tinggal kenangan. Setiap kali ia berjalan di jalanan, setiap kali ia menatap cermin, ia hanya bisa melihat orang yang telah berubah, orang yang kini harus menanggung konsekuensi dari semua pengkhianatan dan kesalahan yang pernah ia buat. Dan meskipun ia berusaha untuk berubah, ia tahu bahwa beberapa kesalahan tidak bisa diperbaiki. Waktu berlalu, dan kehidupan terus berjalan meskipun dengan cara yang sangat berbeda dari sebelumnya. Raffi, yang kini tinggal di sebuah apartemen kecil yang jauh dari kehidupan mewah yang dulu ia nikmati, merasakan kesendirian yang tak tertahankan. Setiap pagi ia bangun dengan harapan baru, mencoba untuk memperbaiki hidupnya, namun setiap malam, saat ia berbaring di tempat tidur yang dingin dan kosong, penyesalan itu datang lagi, seperti bayangan yang tak bisa ia hindari. Meskipun ia mencoba untuk bangkit, ia menyadari bahwa beberapa luka tidak bisa sembuh dengan cepat. Raffi mulai bekerja di sebuah toko kecil sebagai kasir, pekerjaan yang jauh dari apa yang dulu ia anggap sebagai pencapaian besar dalam hidupnya. Ia tak lagi punya kemewahan, tidak lagi punya kebanggaan. Hanya ada pekerjaan sederhana yang harus dilakukannya setiap hari untuk bertahan hidup. Ketika ia melihat teman-temannya yang dulu hidup dalam kebebasan dan kemewahan, ia merasa sangat kecil. Semua yang ia banggakan dulu sekarang terasa sangat jauh. Namun, meskipun ia merasa bahwa ia sedang membayar harga untuk semua kesalahannya, Raffi mulai belajar sesuatu yang penting, bahwa penyesalan tanpa tindakan tidak akan pernah cukup.
Ia mencoba untuk berhubungan dengan ratu, mengirim pesan dan mencoba untuk berbicara, tetapi ia tahu dalam hatinya bahwa ratu sudah tidak lagi membutuhkan kehadirannya. Ratu, meskipun sempat terluka begitu dalam, telah menemukan kedamaian dan kekuatan dalam dirinya sendiri. Dia hidup dengan cara yang berbeda, jauh dari masa lalu yang penuh pengkhianatan. Suatu sore, saat Raffi sedang berjalan pulang dari kerja, ia melihat sebuah keluarga yang tampak bahagia di taman. Sebuah pemandangan yang biasa, namun kali ini, entah mengapa, melihat kebahagiaan mereka justru mengingatkan Raffi pada apa yang telah ia hancurkan. Ia mengingat tawa ratu, senyum anak-anak mereka, dan bagaimana ia merasa begitu sempurna saat hidup mereka lengkap dan penuh. Namun sekarang, semuanya hancur karena kebodohannya sendiri. Di tengah jalan pulang, ponselnya berdering. Sebuah pesan dari seorang teman lama yang memberitahunya tentang kabar ratu yang kini sudah menikah lagi. Raffi menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Ia merasa hatinya seperti dihujani batu-batu kecil yang tajam. Ratu akhirnya menemukan kebahagiaan dengan seseorang yang tidak menyakiti hatinya, yang menghargai dia dan anak-anak mereka. Raffi tahu bahwa itu adalah kabar baik, dan di sisi lain, ia merasa sangat kecil. Dengan kepala yang tertunduk, Raffi berjalan menuju apartemennya. Begitu tiba di pintu, ia merasa seolah-olah hidupnya telah mencapai titik terendah. Ia duduk di kursinya, menatap kosong keluar jendela. Penyesalan datang lebih keras dari sebelumnya, dan ia tahu ia tak bisa mengubah apapun lagi. Semua yang ia miliki, keluarga, kebahagiaan, kedamaian, telah hilang, dan tak ada cara untuk mengembalikannya. Karma, seperti yang sering dikatakan orang, tidak pernah salah alamat. Raffi mulai merasakan akibat dari tindakan-tindakannya. Seiring berjalannya waktu, ia kehilangan lebih dari sekadar pekerjaan dan rumah. Ia kehilangan rasa percaya diri, kehilangan harga diri, dan bahkan merasa terasing dari dirinya sendiri. Setiap orang yang ia kenal di masa lalu kini jauh darinya. Mereka yang pernah mengaguminya, yang pernah menjadi teman-temannya, kini menjauh. Tidak ada lagi panggung di depan yang menyambutnya, tidak ada lagi kemewahan yang mengelilinginya. Suatu malam, saat ia sedang berjalan pulang dari toko tempat ia bekerja, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Raffi sedang menyeberang jalan ketika sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi, tidak melihatnya. Sebelum ia sempat bergerak, mobil itu menabraknya dengan keras, dan semuanya menjadi gelap. Ketika Raffi membuka matanya, ia berada di rumah sakit, terluka parah. Tubuhnya terasa sakit di setiap bagian. Ia bisa merasakan darah yang mengalir, dan kesadarannya mulai kembali perlahan. Di sekelilingnya, ia melihat orang-orang yang tidak ia kenal. Dokter dan perawat bergerak cepat untuk menangani lukanya, tetapi Raffi merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang terluka, hatinya. Saat ia terbaring di tempat tidur rumah sakit, dalam keadaan lemah dan hampir putus asa, sebuah pikiran datang kepadanya. Mungkin ini adalah karma terakhir yang harus ia bayar, sebuah harga yang terlalu mahal untuk dibayar dengan penyesalan yang tak berujung. Tidak ada yang bisa mengubah masa lalunya. Semua yang ia lakukan, semua keputusan buruk yang ia ambil, kini membawanya ke tempat yang jauh lebih gelap. Ia menyadari, meskipun ia ingin sekali kembali ke masa lalu, memperbaiki semuanya, itu sudah tidak mungkin lagi. Hari-hari berikutnya, Raffi terus berjuang untuk pulih dari kecelakaan tersebut. Namun, meskipun tubuhnya mungkin akan sembuh, hatinya tidak pernah bisa kembali utuh. Raffi sering memikirkan hidupnya yang telah hancur. Ia pernah memiliki segalanya, keluarga yang mencintainya, pekerjaan yang baik, dan masa depan yang cerah. Namun, semua itu hilang hanya karena keputusannya yang salah. Tahun demi tahun berlalu, dan Raffi tetap terjebak dalam kesendirian. Ia mencoba untuk berteman dengan beberapa orang baru, tetapi ia merasa tidak ada yang benar-benar bisa mengerti dirinya. Ia mencoba untuk memulai hidup baru, tetapi bayangan masa lalu terus mengikuti langkahnya. Keputusan-keputusan buruk yang ia buat menghantuinya seperti bayang-bayang yang tak bisa dilepaskan. Hingga suatu hari,
Raffi mendengar kabar bahwa Ratu kini telah berhasil membangun kehidupan yang jauh lebih baik. Ia telah menemukan cinta lagi, dan anak-anak mereka tumbuh dengan baik, bahagia, dan penuh harapan. Raffi tahu bahwa itu adalah hidup yang pantas untuk Ratu. Kehidupan yang penuh dengan cinta, dukungan, dan kebahagiaan, tanpa dirinya. Raffi menatap langit, dan di sana, ia hanya bisa merasakan kesendirian yang tak bisa ia ubah. Ia tahu bahwa karma telah berjalan sesuai dengan jalannya, dan apa yang ia alami adalah hasil dari pengkhianatan yang ia pilih dulu. Akhirnya, Raffi menyadari satu hal yang paling penting, bahwa hidup, meskipun penuh dengan penyesalan, tetap harus diterima. Tidak ada lagi yang bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi ia tahu, meskipun terlambat, ia harus menerima tanggung jawab atas pilihannya. Dan, dalam keheningan yang mendalam, ia belajar untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua cerita berakhir bahagia.